Al-Muslimun TV. Penceramah akan diisi oleh Ustadz Sofwan dan Imam Ustadz Aziz Sudirman untuk membaca doa, dan bila Ustadz Tommy. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fatara as-samawati biqudratihi wa dabbara al-umura bihikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidatan islamiyatan asasan li fitratihi wal ahkam syar'iyyatan bi qiyasan li a'malihi wa masdar li ahkami amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, Masjid Al-Muslimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim, para ulama, para asatidah yang kami muliakan, para pengurus, jajaran pengurus Masjid Al-Muslimun yang kami banggakan dan kami hormati, shaimin shaimat yang berbahagia di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan umur, masih memberikan waktu sampai detik ini kita masih bisa bercengkrama di bulan yang spesial, di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala umur kita bisa Allah sampaikan untuk tuntas untuk beribadah di bulan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Wa man qutila tahta rayatin amiyatin yadhabu lil asabiyyati aw yuqatilu li asabiyyah aw yad'u ila al asabiyyah fa qitlatuhu jahiliyah." Dan siapa saja yang mati atau terbunuh di bawah panji buta, panji asabiyah, fanatisme kelompok, fanatisme golongan. Kemudian barang siapa yang dia juga marah karena asabiyah atau berperang karena asabiyah atau menyeru kepada asabiyah, maka kata baginda Nabi, saat dia mati maka matinya adalah mati jahiliyah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas menjelaskan antara lain yang pertama,
kaum muslimin haram memerangi termasuk mempersekusi kaum muslimin lainnya semata-mata atas dasar sikap asabiyah. Yang kedua, kaum muslimin haram menyerukan asabiyah, termasuk membela dan berperang atas nama asabiyah. Apa itu asabiyah? Asabiyah atau ta'assub itu adalah rasa fanatisme buta ya terhadap kelompok, terhadap golongan, terhadap organisasi, atau yang lebih luas ya, fanatisme terhadap suku berdasarkan suku, ras, golongan, yang lebih luas lagi bangsa, atau yang kita kenal nasionalisme. Itu adalah bagian dari ta'assub, berbangga-bangga dengan kelompoknya dan menganggap kelompok yang lain salah. Itu adalah bagian dari asabiyah. Merasa bangsa atau ras, suatu ras lebih unggul dibandingkan ras yang lain. Bangsa Arab lebih mulia dibandingkan bangsa Turki, dan sebaliknya Turki merasa mulia di bangsa Arab dan bangsa yang lainnya. Itu adalah contoh-contoh atau turunan dari yang namanya asabiyah atau ta'assub. Islam datang untuk menghilangkan sekat-sekat yang namanya ta'assub ini, sekat-sekat perbedaan, sekat-sekat asabiyah. Dalam pandangan Islam, tak ada bangsa, tak ada golongan, suku, warna kulit antara manusia yang satu dengan yang lainnya lebih unggul satu dengan yang lainnya. Begitupun mereka, begitu mereka mengaku muslim, maka derajatnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah hamba Allah yang diikat dengan satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang telah bersaksi dengan kalimat tauhid ini, maka dia adalah saudara, saudara seiman, saudara seakidah, karena Tuhannya sama, Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulnya sama, suri tauladannya sama, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang dibacanya pun sama, yakni Al-Qur'an, dan kiblat yang kita menghadapkan wajah kita setiap harinya itu sama saat manusia telah mengucapkan bersaksi dengan dua kalimat syahadat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sungguh kaum mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Terkait ayat ini jemaah sekalian, Imam Ali As-Sabuni dalam Safatut Tafasir di antara menyatakan persaudaraan karena faktor iman itu jauh lebih kuat daripada ikatan nasab. Persaudaraan karena faktor nasab. Jadi ikatan akidah mengalahkan ikatan nasab, kekeluargaan, darah daging. Jemaah rahimakumullah, oleh karena itu sikap asabiyah ini harus dibuang jauh-jauh, dicampakkan jauh-jauh seperti yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam hal ini Jabir radhiyallahu anhu pernah menuturkan bahwa pernah terjadi pertikaian seorang muhajirin, di mana seorang muhajirin mendorong punggung atau tubuh seorang ansor, sahabat ansor. Lalu orang ansor itu berkata, tolonglah wahai ansor. Dia minta tolong ke sahabat ansor yang lainnya, tolong wahai ansor. Kemudian orang muhajirin pun berkata, tolonglah wahai muhajirin. Mendengar ini Rasulullah SAW bersabda, ma balu dakwah jahiliyah, ada apa dengan seruan jahiliyah itu? Mereka kemudian berkata, qalu ya Rasulullah, kasa rajulun minal muhajirin
rajulan minal ansar faqala da'uha fa innaha muntinatun. Mereka berkata, wahai Rasulullah, seseorang dari Muhajirin memukul punggung seorang dari Ansor. Pun demikian ya, sebaliknya ya, mengadu juga sahabat Muhajirin kepada yang lainnya. Kemudian Rasulullah menjawab, faqala da'uha fa innaha muntinatun. Campakkanlah, buanglah itu. Sebab muntina itu disebut muntina. Apa itu muntina? Muntina itu adalah sesuatu yang tercela, sesuatu yang menjijikkan dan berbahaya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka sebagai saudara sesama kaum muslimin, Islam menuntut kita menunjukkan rasa persaudaraan atau ukhuwah itu, saling ta'awun, saling membantu, saling tolong menolong, saling menghilangkan kesulitan, bahkan sekedar menutup aibnya, aib saudaranya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Muslim itu saudara bagi Muslim yang lain. Ia tidak saling menzalimi dan saling membiarkan. Siapa saja yang menghilangkan suatu kesulitan dari seorang Muslim, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan kesulitan bagi dirinya di antara berbagai kesulitan pada hari kiamat kelak. Siapa saja yang menutupi aib seorang Muslim, Allah pasti akan menutup aibnya pada hari kiamat nanti. Muttafaq alaih. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, waspadilah terhadap segala tipu daya syaitan dan musuh-musuh Islam yang menginginkan umat Islam ini terpecah, terus berada dalam pecah belahan, saling berbenturan, saling fitnah, saling bermusuhan, saling mentahdzir. Bahkan di kalangan para alimnya, para ulamanya, para ustadznya, kita bisa saksikan saat ini saling mencela. Seharusnya para alimnya memberikan contoh ukhuwah yang sesungguhnya, memahami perbedaan itu pada aspek-aspek perbedaan yang memang dibolehkan, yang telah ada dari zaman sahabat. Itu memang boleh, harusnya bisa menahan diri ego masing-masing. Tapi saat ini kita bisa saksikan ya, fitnah di akhir zaman ini begitu dahsyatnya, sehingga umat yang awam menjadi korban ya, gontok-gontokan, saling serang ya di medsos dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang tercela tadi, muntinatun ya. Ini adalah sesuatu, kata Nabi, yang menjijikkan ya, kebiasaan atau seruan-seruan jahiliyah. Maka hati-hatilah terhadap fitnah-fitnah yang bertebaran ya, provokasi-provokasi yang bertebaran di tengah-tengah kita, agar muslim satu saling menyakiti dan saling mencaci maki. Tinggalkanlah fanatisme buta berkelompok atau asabiyah itu. Ingatlah pesan Nabi, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min at-ta'ati wa faraqa jamaah summa mata mitatan jahiliyatan wa man qutila tahta rayatin ummiyatin yadhabu lil asabiyah wa yuqatilu lil asabiyah falaysa min ummati wa man kharaja min ummati ala ummati yadribu barraha wa fajiraha la yatahasha min mu'minha wala yafi bidhi ahdiha falaysa minni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang keluar dari ketaatan dan memecah belah jamaah atau umat Islam ini, lalu kemudian dia mati, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Siapa yang terbunuh di bawah panji-panji buta asabiyah, dia marah untuk kelompok dan berperang untuk kelompok, dia bukan bagian dari umatku. Siapa saja yang keluar dari umatku untuk memerangi umatku, baik memerangi orang baik dan memerangi yang jahatnya, serta tidak takut akibat perbuatannya atas orang mukmin dan tidak memenuhi perjanjiannya, maka dia pun bukanlah bagian dari golonganku. Artinya bukan dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Maka jamaah rahimakumullah, di momentum Ramadan tahun ini sebagai bulan yang diturunkan oleh Zat yang Maha Rahmah, sebagaimana dijelaskan bahwa makna Ramadan salah satunya dari huruf yang pertama Ra, dari kata Ramadan menurut Sayyidina Ali itu adalah rahmah. Ini adalah bulan rahmah, bulan kasih sayang. Maka mari kita jadikan bulan Ramadan ini untuk riyadhah, untuk melatih diri kita mengedepankan kasih sayang
di antara kita semua, sebagaimana yang disampaikan karakter sifat orang mukmin, ya, pengikut Nabi, orang yang bersama Nabi dalam surat Al-Fath ayat 29. Karakternya adalah apa? Asyidda'u 'alal kuffar, ya, keras terhadap orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam. Ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang di antara sesama mukmin. Jadi sikap inilah yang harus didahulukan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua bisa melatih diri kita menahan ego kita agar bisa saling mengedepankan persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan di sisa Ramadan ini, hari-hari Ramadan, kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya untuk melatih aspek-aspek hubungan khususnya sesama kaum muslimin, ya, minan nas, dengan lebih baik lagi. Ala minkum ala kulli hal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.